Kita bahas terkait langkah Trump mengincar Kolombia, Kuba hingga Greenland dalam target operasi Amerika Serikat bersama pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, Kishino Bawono. Mas Kishino, selamat petang. Selamat petang. Mas Kishino, Trump kan bilang dalihnya itu ya karena narkoba. Kemudian juga bahkan bilang operasi militer kayaknya adalah ide yang bagus. Kalau analisis Anda, seberapa serius sebenarnya Trump dengan ancaman ini? Gini ya Mbak, terkait Presiden Trump, nampaknya ini momen di mana beliau menunjukkan bahwa dari sekian banyak ancaman beliau, retorika beliau bahwa dia akan menyerang sana sini dan semacamnya, ini nampaknya momen di mana dia menunjukkan kita memang bisa capable untuk melakukan apa yang kita ancam, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang lebih penting daripada ini mungkin adalah mengapa ini dilakukan, gitu sih. Dan kalau menurut saya mengapa beliau melakukan ini pada akhirnya dengan contoh di Venezuela ini lalu mengancam Greenland, Kolombia dan tempat lainnya, beliau sedang mengalihkan, ada dugaan bahwa beliau sedang mengalihkan atensi publik domestiknya karena ada beberapa kasus yang mengancam atau membuat rezimnya jadi tidak populer begitu. Tapi kalau melihat ya setelah Venezuela, ada Kolombia, Kuba, Meksiko juga bahkan dibilang harus bertindak sesuatu. Trump ini sedang merencanakan apa? Dia mau menyasar apa di negara-negara Amerika Latin? Oke, kalau di negara Amerika Latin yang bisa kita lihat adalah sejarah dari Amerika itu memang punya intervensi atau punya pengaruh banyak di sana, gitu ya. Nampaknya yang saya baca gitu, beliau sedang ingin menyasar pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Kalau Venezuela ini dia dianggap ada kedekatan dengan Iran, ada kedekatan dengan Hezbollah serta kemudian Hamas. Tapi kalau kemudian ke negara-negara lainnya seperti yang tadi sudah disebut, ini nampaknya ya beliau ingin menekankan bahwa kalian rezim-rezim yang potensial ini menjadi musuh kami, tolong itu kemudian kalian ya jangan berisik lah kasarannya. Ikut dengan perintah kami, ya ini basically menunjukkan bahwa Amerika itu adalah ya top dog-nya, Amerika itu adalah aktor paling kuat di kawasan, jadi patuhlah dengan kami. Tapi kalau soal penguasaan minyak, sumber energi lainnya, itu juga jadi motif terselubung kah? Yes. Ada dugaan bahwa itu juga menjadi motif terselubung karena ketika melakukan penangkapan terhadap Maduro, penculikan terhadap Maduro, presiden penggantinya itu pun juga sudah bilang, mengindikasikan bahwa Venezuela akan bekerja sama dengan rezim AS. Salah satunya yang kemungkinan adalah untuk masalah eksplorasi minyak. Kalau sampai nyinggung Greenland juga, bilang penting untuk pertahanan. Ini kan semakin luas area-areanya yang disinggung. Ini bentuk Amerika Serikat juga sedang mencoba imperialismenya kah? Ya, kita bisa melihatnya dengan seperti itu, bahwa ya, yang tadi saya bilang pengaruh Amerika Serikat dan intervensinya yang kuat di negara-negara Amerika Latin, termasuk juga di Asia, kita punya sejarahnya, dan di Afrika, ya ini bisa dilihat sebagai bentuk penjajahan imperialisme dari Amerika Serikat, di mana mereka memaksakan keinginannya untuk mengganti rezim-rezim yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan mereka atau kepentingan mereka sebagai sebuah negara, untuk diganti menjadi rezim-rezim yang lebih friendly, lebih kooperatif dengan keinginan dari AS. Ini kan masih ya baru klaim Trump saja sudah panas negara-negara lain. Kalau misalnya ini tidak sebatas retorika saja, apa yang harus kita waspadai? Yang harus diwaspadai adalah unpredictability-nya dari Presiden Trump. Beliau memang suka berbicara, menunjukkan bahwa dia orang yang kuat. Dia presiden yang sangat berkuasa, baik di domestik maupun di luar negeri, gitu ya. Nah, masalahnya kuncinya adalah unpredictability-nya beliau ini. Jadi, kalau menurut saya dan beberapa teman-teman yang studi HI, beliau ini memang agak susah ditebak polanya beliau akan kayak apa, karena ya dia cukup volatile, individunya dia sangat pengambilan keputusannya seakan-akan itu dasarnya ya moodnya beliau sedang apa gitu sih. Pertimbangannya banyak, pertimbangan yang nampaknya individual. Ketika negara-negara unpredictable.
Oke, Mas, ini ketika negara-negara termasuk PBB juga sudah mengecam sebenarnya. Tapi sejauh mana PBB ataupun juga negara lain akan bisa menghentikan ambisi Trump ini? Kalau kemudian ditanya seperti itu, rasanya realistisnya itu agak minim sayangnya, karena ketika kita bicara ambisi sebuah negara, apalagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, siapa yang bisa menghentikannya? Ya, adakah negara adidaya lain yang bisa menandingi AS? Sayangnya nggak ada. Kalaupun kemudian kita pakai mekanisme PBB gitu ya, katakanlah salah satu mekanisme yang paling besar, yang paling decisive dalam PBB yaitu Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Kalau pun mau ada keputusan mengambil terkait serangan Amerika Serikat ke Venezuela, Amerika Serikat kan ada di Dewan Keamanan punya kemampuan untuk veto. Jadi rasanya akan minim. Gitu. Kalau misalnya kemampuan untuk bisa. Mas Kishino kan tadi juga bilang ini sebenarnya adalah taktiknya Trump juga mau imperialisme. Kalau ini memang dilakukan, apakah ini akan menjadi peringatan ke Rusia dan Tiongkok? Kalau jadi peringatan terhadap Rusia dan Tiongkok, ini bisa diterima seperti itu karena Venezuela itu adalah salah satu partner dari kedua negara ini. China bahkan dilaporkan beberapa jam sebelum Maduro ditangkap, delegasi dari China bertemu dengan Maduro, gitu kan? Minyak yang kemudian dijual oleh Venezuela itu salah dua tujuannya adalah ke Rusia dan China. Energi mereka ditopang oleh minyak-minyak dari Venezuela. Dan dari presiden sebelum Maduro yaitu Hugo Chavez, mereka juga punya kedekatan dengan rezim-rezim yang bisa dikatakan anti Amerika Serikat, yaitu China dan Rusia. Gitu. Apakah negara-negara terutama negara kawasan juga harus menyiapkan napas panjang untuk menghadapi ancaman-ancaman Trump ini? Maaf, bisa diulang? Untuk negara-negara kawasan khususnya ya, apakah mereka juga harus menyiapkan nafas panjang, ya melakukan persiapan yang panjang apabila memang Trump serius? Ya, nampaknya ini jadi ancaman regional, tentu juga ada aktor globalnya, tapi yang jelas negara-negara yang kemudian di Amerika Latin yang beliau Presiden Trump katakan dia ancam, ya ini yang nampaknya harus bernafas panjang. Salah satunya yang tadi diucapkan yaitu Kolombia. Kolombia itu kan mengkritik Presiden Trump atas tuduhan dari Presiden Trump bahwa Kolombia juga mensponsori perdagangan narkotika yang hingga ke Amerika Serikat. Nah, beberapa waktu yang lalu Presiden Trump bahkan mengancam dengan adanya bahwa Presiden Kolombia sebaiknya menjaga dirinya. Itu sih ya. Oke. Jadi ibaratnya dengan kita berbagai sedang berhadapan dengan orang yang unpredictable, yang sayangnya punya kekuatan yang cukup besar. Jadi nampaknya ya harus ada persiapan. Dengan eskalasi yang ya kita semua masih memantau bagaimana eskalasi di sana. Kalau ditarik ke Indonesia, apa dampak langsung maupun tidak langsung? Saya pribadi belum terlalu dalam kalau kemudian memikirkan dampak langsungnya ke Indonesia, gitu ya. Apakah kemudian Presiden Trump atau rezim di Amerika Serikat ingin menggantikan rezim di Indonesia? Nampaknya itu masih pemikiran yang sangat jauh. Cuma mungkin dampaknya adalah yang tidak langsung adalah bahwa kestabilan global itu akan jadi terganggu. Pemerintah Indonesia kan seharusnya memikirkan bagaimana Indonesia bisa tumbuh, Indonesia bisa berkembang. Nampaknya itu kan hanya bisa terjadi atau idealnya terjadi ketika kondisinya stabil. Maka ya yang Kemenlu ucapkan bahwa patuhi hukum internasional, patuhi aturan internasional, ya nampaknya ajakan yang paling netral, yang paling positif dari Indonesia bahwa kalau kita kembali ke aturan main, Indonesia bisa berkembang dengan lebih damai, lebih positif. Gitu. Kalau bagaimana dengan sikap bebas aktivitas, apa yang sebenarnya harus ditonjolkan juga oleh Indonesia? Apalagi dengan jabatan baru Indonesia yang nanti akan dikukuhkan tanggal 8, Presiden Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Tentunya apa yang Indonesia lakukan harus dilihat juga dari posisi Indonesia sebagai sebuah negara. Kita punya kekuatan daya tawar sebenarnya. Katakanlah kita memang masuk ke dalam jabatan tertentu di dalam PBB, di dalam organisasi internasional, tapi di akhir hari yang kemudian juga harus dilihat, Indonesia memang
seberapa didengarnya di level internasional, gitu ya. Kalau agak skeptis, kalau agak pesimis, ya kekuatan Indonesia di level internasional masih cukup dikit, masih cukup tidak didengarkan. Maka kemudian apa yang bisa Indonesia lakukan ya, jangan bersuara sendiri, tapi mencari negara-negara yang bisa diajak untuk bersuara bersama. Jadi ibaratnya nggak cuma tidak cuma sendirian sebagai negara kecil yang bersuara, tapi rame-rame sehingga suaranya bisa diamplifikasi. Oke. Kalau untuk dampaknya ke harga minyak dunia, kan kalau tadi Menteri Erlangga bilang sebenarnya masih belum ada gejolak signifikan. Tapi kalau misalnya ini memang kita harus siap-siap berlangsung lama, ini juga jadi hal yang harus diantisipasi kah? Tentu itu harus diantisipasi mengingat minyak itu adalah salah satu sumber daya yang sangat vital gitu ya ke semua negara termasuk Indonesia. Seperti yang kemarin antara perang Israel dengan Iran, salah satu ketakutannya adalah volatilitas atau ketidakstabilan harga minyak. Nah, tentu pemerintah harus memperhatikan hal itu. Cuma masalahnya kita tidak bisa memprediksi ke depannya apakah makin panas atau tidak. Melihat dari kondisi Venezuela, nampaknya sih akan tidak banyak eskalasi, terutama dari pihak Venezuelanya sendiri. Saya rasa mereka sadar diri bahwa mereka tidak punya kapabilitas untuk kemudian misal menyerang balik ke Amerika Serikat. Oke. Mas Kishido Bawono, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Sapi Indonesia Malam.